Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kata kelasnya mungkin bisa disiapkan dulu. Oke, saya langsung absen dulu ya anak-anak sekalian. Saya absen dulu. Muhammad Alim, Muhammad Ansar, Musdalifah, Amarta, Narta. Kemana orang ini? Oh, sakit. Oke. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat limpahan dan rahmatnya sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk melakukan suatu kewajiban kita sebagai penuntut ilmu, yaitu menuntut ilmu. Oke. Jadi anak-anak, pada pagi hari ini pembahasan kita itu mengenai tentang jujur. Untuk materi pada kali ini itu mengenai tentang jujur. Jadi sebelum saya jelaskan itu apa itu jujur, mungkin dari anak-anak sekalian bisa menjelaskan, ada yang tahu apa itu kira-kira jujur. Jadi menurut anak-anak sekalian, apa pendapatnya kalau mendengar kata jujur? Kalau mendengar kata jujur, apa yang langsung terlintas di pikirannya, dalam benaknya? Apa kira-kira itu? Oke, silakan. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, jadi jujur menurut dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab jujur dalam bahasa Arab itu berarti asidik. Bahasa Arab itu arti asidik yang berarti yaitu jujur atau nyata, benar. Nah, jadi dalam bahasa Arab itu jujur itu dalam bahasa Arab itu dalam bahasa asidik, artinya benar, nyata. Jadi jujur ini dan menurut istilah jujur itu adalah kesesuaian antara lisan dengan kesesuaian antara ucapan dengan perbuatannya, kesesuaian antara informasi yang disampaikan dengan faktanya. Jadi ini jujur mungkin kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak sekalian pasti ada yang pernah melakukan jujur. Di sini ada yang pernah melakukan jujur? Pasti semuanya pernah berlaku jujur. Jadi salah satu manfaatnya kita belajar jujur itu supaya kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi saya tulis ya jujur. Jadi anak-anak sekalian, kalau saya tanya kira-kira apa antonimnya atau bisa dikatakan lawan katanya dari jujur? Ada yang tahu, Pak? Oke, dusta. Oke, betul sekali. Jadi lawan kata dari jujur itu adalah dusta atau bohong. Jadi inilah manfaatnya kita untuk belajar jujur, itu supaya kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, supaya agar kita tidak berlaku atau bersifat bohong atau dusta. Oke, jadi anak-anak sekalian, setelah nanti saya jelaskan ini materi, dan nanti saya akan berikan list di situ ada kata-kata, nanti anak-anak sekalian jawab sesuai dengan apa yang saya jelaskan nanti. Oke, sudah mengerti? Oke, jadi saya lanjut ya. Jadi kira-kira sudah mengerti nih, kira-kira apa itu jujur? Nah, tadi saya ulangi lagi, jujur itu menurut bahasa Arab itu asidik, artinya benar, nyata atau fakta. Dan secara istilah itu kesesuaian antara apa yang disampaikan dengan apa yang benar-benar apa yang kita sampaikan dengan apa yang benar terjadi. Apakah itu sesuai antara ucapan dengan faktanya? Oke, kesesuaian antara informasi yang kita sampaikan dan disampaikan dan menyampaikan. Oke, jadi kita lanjut anak-anak sekalian. Jadi sudah mengerti ya? Oke, jadi nanti saya sudah berikan list di situ kata-kata, bisa jelaskan? Oke. Jadi jujur ini juga terbagi atas 3. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, anak-anak sekalian bisa diperhatikan,
Menurut Imam Al-Ghazali, jujur itu terbagi atas tiga. Terbagi atas tiga. Ada yang tahu kira-kira? Ayo ada, silakan berani saja. Oke? Bisa, anak-anak? Yang di belakang? Oke. Jadi yang pertama itu jujur dalam niat. Ya, jadi jujur dalam niat. Yang pertama, terus yang kedua itu jujur dalam perkataan atau jujur dalam lisan. Terus yang ketiga jujur dalam perbuatan atau jujur dalam amaliyah. Oke. Ada kira-kira yang tahu ini? Apa itu jujur dalam niat? Apa? Jadi jujur dalam niat yaitu tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakannya dengan gerakannya selain dengan dorongan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, jujur dalam niat itu segala perbuatan dan gerakannya manusia atau amalnya manusia itu tidak ada dorongannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita yang dilakukan itu segala amal dan ibadahnya kita tidak ada yang pernah kita lakukan itu tanpa disertai dengan niat, tanpa dengan niatnya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbuat amal itu jujur dalam niat itu kita harus disertai dengan niatnya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain daripada itu berarti bukan niatnya itu dalam jujur karena bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena lillahi taala. Jadi misalnya contohnya begini. Misalnya kalau kita sholat, anak-anak sekarang misalnya kalau mau pergi ke masjid sholat, tapi dia itu jujur dalam niatnya itu, oh saya mau pergi masjid karena Allah Subhanahu wa taala, karena dia sadar bahwa sholat 5 waktu itu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim atau muslimah yang sudah balik. Oke. Jadi kalau dia menyadari itu, karena dia menyadari itu atau otomatis dia langsung ke masjid. Nah, itu sudah termasuk dalam jujur dalam niat, karena dia niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, dia pergi ke masjid untuk sholat berjamaah karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau contohnya itu tidak jujur dalam niat, contohnya itu dia pergi sholat ke masjid karena misalnya laki-lakinya itu misalnya kalau mau dilihat sama cewek-ceweknya, jemaah yang cewek supaya dia dilihat keren, supaya dia bilang dia mau dikatai soleh atau bagaimana. Itu tidak. Itu salah satu contohnya bahwa dia itu tidak jujur dalam niat. Oke, sudah mengerti? Oke. Jadi ada sempat dari anak-anak sekalian ada yang kurang dimengerti, silakan tanya. Apa? Oke. Jadi jujur dalam niat itu adalah karena perbuatannya karena Allah Subhanahu wa taala, karena lillahi taala. Oke? Nah, terus yang kedua itu jujur dalam perkataan atau jujur dalam lisan. Ada yang bisa jelaskan ini? Yang di belakang bisa? Atau yang ini yang di depan bisa? Oke, jadi jujur dalam lisan atau jujur dalam perkataan itu kesesuaian informasi, itu kesesuaian berita yang diterima dan yang disampaikan. Jadi dalam lisan itu, jujur dalam lisan itu kesesuaian antara perkataan yang disampaikan dan kesesuaian yang diterima dan disampaikan. Jadi jujur dalam lisan itu apa yang kita terima, informasi yang kita terima itu lalu kita sampaikan itu sesuai, artinya tidak dikurang-kurangi atau tidak ditambahkan. Walaupun kita tambahkan atau kurangi itu tapi tidak mengurangi maknanya. Oke? Tidak mengurangi maknanya. Jadi jujur dalam lisan itu kesesuaian antara informasi yang kita dapat dari temannya kita, dari orang tuanya kita, dari guru kita, terus kita disuruh untuk sampaikan. Tidak kita kurang-kurangkan atau tidak kita lebihkan. Artinya sesuai antara yang kita terima, terus dan sesuai dengan yang kita sampaikan. Misalnya kalau kita disuruh untuk sampaikan kepada guru kita, misalnya, Muhammad Alim atau Muhammad Ansar, pergi dulu sampaikan kepada kelas 10 MIPA 2 bahwa besok kita akan ulangan harian. Terus ini si Muhammad Ansar menyampaikan kepada kelas tersebut, dia mengucapkan sesuai dengan yang diterima tadi, disuruh oleh gurunya bahwa dia masuk dalam kelas tersebut, dia menyampaikan bahwa besok kita akan ulangan yang disampaikan. Sesuai dengan itu kan sudah sesuai.
ulangan harian kan. Nah, itu kan sudah sesuai antara apa yang diterima dan apa yang disampaikan, sudah sesuai antara yang disampaikan dan apa yang diterima. Jadi ini bisa misalnya banyak sekali orang-orang misalnya kalau cerita-cerita nih mak gosip nih, khususnya nih perempuan-perempuan ini, jangan ya. Jadi kita harus jujur dalam niat, jujur dalam lisan. Terus yang ketiga itu jujur dalam perbuatan atau amaliyah, yaitu beramal dengan sungguh sebagai perbuatan zahirnya, tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Jadi jujur dalam perbuatannya. Jadi dalam kita berbuat juga itu kita harus jujur. Artinya tidak membohongi dirinya kita sendiri, atau bisa dikatakan bahwa jujur dalam perbuatan itu kita benar-benar sungguh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak sekalian, apakah yang sudah mengerti? Jadi saya ulangi ya. Saya diulangi bahwa jujur itu berasal dari bahasa Arab. Berasal dari bahasa Arab itu kata asidik, yang berarti benar, nyata atau fakta. Terus jujur juga ini menurut Imam Al-Ghazali terbagi atas 3. Yang pertama jujur dalam niat, yaitu kesesuaian bahwa tiada gerakan atau amal ibadahnya kita karena Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua jujur dalam perkataan, itu kesesuaian antara apa yang kita terima informasi dan kita sampaikan terhadap informasi tersebut. Terus yang ketiga itu jujur dalam perbuatan, supaya lahir batinnya dan perbuatannya itu kesesuaian antara batinnya dengan zahirnya. Oke, sudah mengerti? Oke, ini saya bagikan list kata-kata. Nanti ini silahkan diisi ya, silahkan diisi. Oke, bisa satu orang ke depan diisi. Oke, sudah. Jadi silahkan isi itu. Kalau sudah diisi, itu berkaitan dengan apa yang tadi saya jelaskan. Saya isi apa yang kamu ketahui, silahkan isi. Setelah itu isi terus store kepada saya. Oke, sudah? Sudah? Oke, silakan kumpul. Silakan kumpul. Oke. Jadi ini anak-anak sekalian. Setelah itu ini saya akan tuliskan kata di atas ini. Nanti anak-anak sekalian bisa mungkin dijelaskan. Dan ini kata-katanya ini bisa nanti anak-anak jelasin, misal jujur, dusta, niat, lisan, dan amal perbuatan, amal atau perbuatannya. Jadi anak-anak sekalian mungkin bisa nanti dijelaskan atau diberikan kesimpulan. Oke, sudah mengerti semua? Oke, jadi mungkin itu yang sempat saya sampaikan kepada anak sekalian. Sebelum saya akhiri, sempat dari anak-anak sekalian ada yang ingin bertanya? Oke, sudah tidak ada. Jadi itu tadi, ini saya akan baca nanti. Ini tugasnya. Oke, tepuk tangan dulu untuk yang dirinya kalian sendiri, karena sudah mengerjakan yang ini sesuai dengan jujurnya. Artinya anak-anak sekalian sudah menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya, karena anak-anakku sekalian mengerjakan tugas ini dengan jujur, artinya dengan berdasarkan pemikiran anak-anak sekalian. Oke, sekian dan terima kasih. Sebelum saya akhiri, tiada gunanya kita belajar tanpa kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita sebagai siswa, kita sebagai penuntut ilmu, kita harus menjalankan itu sesuai dengan ikhlas, karena tidak ada kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berbuat jujur dalam kehidupan sehari-harinya kita, baik itu dalam lingkungan keluarga, baik itu dalam kehidupan masyarakat, maupun itu dalam kehidupan sekolah. Oke, sekian dan terima kasih. Lebih dan kurang yang menyebabkan wabillahi taufiq wassalamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.